Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda di ruang inspirasi kali ini menjelang hari 10 November, Hari Pahlawan di tahun ini. Kembali saya mengajak pemirsa Sisma TV untuk berbincang-bincang dengan salah satu tokoh pahlawan yang alhamdulillah sampai detik ini masih sehat walafiat, yaitu bersama Bapak Jumain. Dan kali ini saya bersama Ananda Wes dari SMA Isam Sabilah Malang. Assalamualaikum Pak Jumain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Jumain? Baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ngomong-ngomong Pak Jumain, ini banyak yang penasaran juga ketika video kita yang pertama itu Pak Jumain ya, 2 tahun yang lalu. Iya, ini iya. Pak Jumain ini umurnya berapa sih gitu? Kelahiran saya tanggal 1 bulan 1 tahun 30, jadi sekarang usia saya sudah 92. 92. Dan Pak Jumain dulu ketika aktif berjuang mempertahankan kemerdekaan itu umur berapa itu Pak Jumain? Umur 18. Tahun 42 itu saya Jepang masuk umur 18. Terus saya minta pada Jepang akan ditalikan tentara Heiho, saya tidak mau. Ke Ibundan, Setebundan, dan Tikubang. Akhirnya saya minta dengan Jepang supaya diberikan tentara sukarela pembela tanah air atau PETA. Oke. Tahun 8. Ananda Wes tahu nggak apa itu PETA itu ya? Kalau setahu saya sih, Iya. tentara PETA ini ya perjuangan di masa itu untuk ya membela tanah air untuk merdeka itu. Iya, mungkin bisa ditanyakan itu. Iya Mbak, bisa dijelasin nggak Mbak? Kayak PETA itu kayak gimana, sejarahnya kayak gimana, sama dampaknya di Malang itu seperti apa? PETA selama itu saya di Surabaya dengan Jepang disuruh menjadi tentara Heiho. Saya tidak mau. Tahun 1943. Jadi PETA sampai tahun 1945 dengan teman saya R. Gatot Mangkuprojo memohon pada Jepang supaya diberikan tentara pembela tanah air atau PETA. Setelah itu saya pindah masuk lagi, ya tetap masih PETA, tapi saya masuk BKR. Pada waktu BKR itu pertama-tama di Surabaya, saya masuk Surabaya itu gubernurnya Temenggung Suryo, orang Magetan, terus residennya Sudirman, orang tuanya bapaknya almarhum Sudirman, Basopi Sudirman. Nah, ketua BKR-nya Manguti Projo. Basopi Sudirman yang dulu pernah jadi gubernur itu, Mbak Angge? Iya, Basopi Sudirman jadi gubernur sini itu orang tuanya rumahnya Bojonegoro di dekat makam pahlawan di Bojonegoro. Nah, setelah itu saya masuk BKR, pimpinannya orang dari Sragen, namanya RM Mangudi Projo. Setelah itu saya ditugaskan ikut menurunkan bendera oranye merah putih biru, benderanya Belanda. Tapi saya di bawah dengan orang Hizbullah, pejuang Hizbullah, namanya Pak Ismail, orang Tajinan. Pak Ismail. Itu Hizbullah yang pusatnya di Sabilillah itu Bang Ge? Iya, itu. Di Sabilillah itu tugasnya Hizbullah, memang posnya Sabilillah ya di Hizbullah di situ. Yang sekarang Masjid Sabilillah itu. Nah, pimpinannya Nawawi Tohari dengan Abbas 1. Itu dikirim ke Surabaya membantu pejuang-pejuang Hizbullah Surabaya. Hizbullah itu. Mulanya kalau militer tentara itu waktu itu BKR namanya, pembela tanah. Itu bersatu padu dengan itu. Lah di Surabaya tempatnya Hizbullah di Jalan Blawuran, rumahnya M. Yasin, Muhammad Yasin di Blawuran itu tempat Hizbullah. Jadi setelah saya di situ ditugaskan ikut menurunkan bendera oranye merah putih. Ya, yang menurunkan merobek itu Bapak Kuno Wibowo.
Setelah ditembak meninggal dunia bersama-sama dengan Jenderal Irik juga ditembak meninggal juga di situ. Nah setelah situ saya kembali ke pos saya ke Surabaya lagi, terus ditugaskan oleh masuk TKR, sudah BKR lagi, TKR. Tadi saya menurunkan di Tunjungan, Jalan Tunjungan di Hotel Yamato. Hotel Yamato itu tanggal 19 September itu. Jadi itu di Hotel Yamato, setelah itu tanggal 27 pertempuran lagi meletus. Tanggal 31 bendera dinaikkan, merah putih dulu Mas, ya. Dinaikkan dengan 31 dinaikkan. Nah Mbah, ketika berangkat ke Surabaya kan dari Malang nih Mbah ya. Itu naik apa itu Mbah dulu itu? Ya jalan kaki lah. Jalan kaki. Iya. Saya bukan ke Surabaya dulu, mengikuti Pak Dirman. Pak Dirman ditandu mulai Yogyakarta, Surakarta, Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri sampai Ngeliman Nganjuk. Nah, Pak Dirman di sana Ngeliman Nganjuk, Pak Dirman sebagai keadaan sakit. Sakit dibawa ke Kulon Progo, Jogja, Kabupaten Kulon Progo. Itu rumah sakitnya namanya Panti Rapih. Dokternya Sarjito, sampai sekarang dinobatkan menjadi Rumah Sakit Yogyakarta Sarjito. Untuk menghormati beliau jasa-jasanya dulu. Seperti Rumah Sakit Saiful Anwar itu kan dokter juga, Dokter Supraun juga. Nanti sejarah Dokter Supraun saya ceritakan juga. Setelah situ saya TKR, saya di bawah pimpinan Jono Suwoyo. Sudah Jono Suwoyo dengan Sungkono, Mayor, masih pangkat Pak Sungkono itu Mayor. Sudah itu ditugaskan keamanan pertahanan di Sidoarjo. Sidoarjo saya ditempatkan di Candi, pabrik gula Candi. Sudah situ pertempuran agresi dengan Belanda mundur. Karena tidak kuat persenjataan saya itu hanya bambu runcing. Sudah itu mundur ke Krian, Balung Bendo. Nah, di Balung Bendo situlah Dr. Taun meninggal tanggal 2 bulan 1 46. Pertempuran terus dengan Belanda. Terus mundur ke Pandaan, Bangil. Oh, dengan Belanda berarti ini agresi militer, Bang? Agresi militer. Agresi militer terus mundur ke Pandaan sampai Bangil. Pasuruan itu Mas ya, Bangil Pasuruan. Terus sampai Beji, pertempuran lagi di Beji situ, terus sampai di Lawang. Setelah di Lawang, briefing gini-gini, nanti kamu ketemu pasukan di Malang. Namanya Hamis Rusdi. Akhirnya juga betul-betul bertemu dengan Hamis Rusdi. Tahun 46 masihan Amir Rusdi. Setelah di situ dengan Amir Rusdi kita kena pecahan mortir ini kaki saya dulu. Pecahan mortir dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar itu. RST-nya sana bukan di Sukun, RST-nya itu. Gitu. Dulu Saiful Anwar itu ya. Anwar itu. Lah belakang Rumah Sakit Sukun itu kuburan semua itu. Kuburan. Lah setelah situ saya sudah sembuh, ingin ketemu teman-teman saya di Wajak, yaitu di Desa Andeman Garotan Wajak. Nah, di Wajak itu ada Dipo 1 di bawah Dr. Suwondo. Nah, Dr. Suwondo akhirnya dipimpin oleh Pak Suprapto, Kapten Suprapto. Setelah itu saya dipindahkan ke Dipo 2. Dipo 2 dipimpin Bapak Nailun Hamam. Yang tempat tinggalnya di Ngajum, maksudnya Wonosari, Ngajum Wonosari. Nah, di situ pos komandonya Keromengan, di Keromengan itu pos komandonya. Nah setelah di situ kita ke Ngelawang dipindahkan. Dipo 2 ke Ngelawang, pimpinannya Hamir Rusdi. Hamir Rusdi waktu itu dan Batalion 1. Bukan 512 masih dan 1 dan menjadi stafnya Divisi 7 Suropati Hamid Rusdi. Terus di situ ditugaskan ke Jawa Barat. Jawa Barat numpas DITI Ampra. Jadi setelah itu Hamid Rusdi naikkan pangkat Upriste. Apa Upriste? Ya seperti Danjo 512 itu Letnan Kolonel Hamid Rusdi itu. Lah istri sebelumnya itu sudah berumah tangga, namanya istrinya Siti Fatimah. Karena Hamid Rusdi ditugaskan ke
kemana-mana di daerah Malang tidak dikaruniai anak. Karena anu ya, Iya. mobil kemana-mana ya. Iya, tugasnya kemana-mana, jadi tidak dikaruniai anak. Terus Hamid Rusdi juga membuat nama balian itu, Malang Alam atau itu. Bagaimana ceritanya? Jadi Ngaluk mulang, bahasa samaran. Hamid Rusdi itu. Iya, Hamid Rusdi. Yang jadikan balian ya Hamid Rusdi itu dulu. Ngalup itu pulang itu. Zaman dulu itu supaya tidak ketahuan oleh Belanda musuh itu. Jadi itu sejarahnya Hamid Rusdi. Itu Mbah, tujuannya bahasa walian itu apa untuk Supaya Hamid Rusdi? diketahui oleh musuh atau teman saya, teman-teman kita kan tidak tahu balian apa namanya itu kan tidak tahu. Contohnya apa Mbah, bahasa walian misalnya yang digunakan pada saat perang dulu Mbah? Ya kalau pertempuran itu dibalik namanya apa, Belanda namanya apa, dibalik semua itu loh. Oke. Saya minta makan itu apa, dibalik Makam semua. itu ya. Makan Makam. itu. Lah kalau di Malang tempatnya Belanda itu di Kepuh, tahu Kepuh? Kepuh nggih. Mukanya Universitas Kanjuruhan itu. Kanjuruhan nggih. Itu tempatnya Belanda di situ. Terus ada teman saya, kawan saya yang ngatek pada Belanda, namanya Mangundirejo, orang Yogyakarta. Situ. Jadi Hamid Rusdi itu Kabupaten Malang, tidak di Malang, pemerintahan Kota Malang, Mas. Di Bantur. Bantur di mana? Perpul Gedangan. Gudangan. Itu Bupati Malang. Malang itu. Selatan, Bang, Malang ya? Selatan. Jadi setelah pertempuran besar-besaran tahun 47 itu mundur ke Malang Selatan semua. Yang di dalam tetap berjuang, yang lainnya mundur ke Malang Selatan. Itu pada saat itu siapa yang mimpin Mbah pertemuan di Hamid Malang? Rusdi. Oh, dipimpin Hamid Rusdi. Hamid Rusdi terus sampai Hamid Rusdi membuat pertahanan lagi Bululawang dan Tajinan Iya, akan iya. bertempur melawan Belanda itu. Oke. Gitu. Nah sebelumnya Hamid Rusdi bertempur itu Hamid Rusdi keliling-keliling di Kota Malang naik jeep melihat teman-teman kita atau kawan-kawan kita berjuang yang terbunuh di Jalan Ijen itu 35 orang dikubur jadi satu di situ 35 orang. Mulai di situ ada namanya trip pahlawan trip ya. Pahlawan di situ. trip itu, Mbak. Nah, Nggih. itulah itu Hamid Rusdi. Jadi sejarah Hamid Rusdi berliku-liku. Nah, itu. Nggih, nggih, nggih. Terus pertemanan Mbah dengan Hamid Rusdi itu bagaimana Mbah? Pertemuan Hamid Rusdi setelah saya dari Pandaan, Ngelawang, Iya, ketemu dengan Hamid Rusdi. Hamid Rusdi bicara ada pasukan yang dari Surabaya, Iya, iya. itu di Malang. Akhirnya bertemu dengan Hamid Rusdi, ya terus ke Bantur itu, saya ke Wajak itu, Andeman Karutan Wajak. Berarti setelah itu Mbah Jumain gabung menjadi anak buahnya Hamid Rusdi nggih? Ia mengikuti Hamid Rusdi. Tapi pimpinannya saya Dulmanan. Komandan saya Dulmanan. Waktu itu kejadian di bawah Dr. Suwondo Dulmanan dengan Muklas Roy. Saya mengikuti Dulmanan orang dari Pujon. Sekarang dinyatakan Brigjen Dulmanan, Abdulmanan Wijaya. Nah, itu dari Pujon. Tahu ya Pujon ya, rumahnya Batu. Batu. Abdulmanan Wijaya, Brigadir Jenderal itu. Komandan saya itu waktu di Soeharto ya saya mengikuti itu, ditaruh di itu tadi candi itu. Nah, itu melerek-lerek pertempuran besar-besaran dengan agresi Belanda mundur sampai itu tadi Balung Bendo mundur lagi Pandaan sampai Bangil ketemu Hamid Rusdi itu. Hamid Rusdi masuk peta 43 karena Hamid Rusdi itu guru agama Islam juga pandu Ansor, stafnya guru itu PBNU Hamid Rusdi itu. Jadi sebelum jadi masuk ke militer aktif di Ansor juga. Di Ansor dan memimpin pramuka kan. Hamid Rusdi sebelumnya itu supir, supirnya penjara Malang di Lokwaru. Karena rakyat Malang dijajah Belanda dengan Jepang, Hamid Rusdi keluar dari nyupir, nah itu membela rakyat Malang. Itu. Jadi aslinya supir ya? Ya supir. Pekerjaannya ditinggal? Kerjanya supir, karena melihat rakyat Malang dijajah Belanda, Hamid Rusdi keluar dari supir. Itu. Gigih perjuangannya Hamid Rusdi itu. Dikenang berapa masa zaman Hamid Rusdi. Itu. Entah saya nanti bagaimana kalau
semua Berarti sudah banyak itu. mengenang nih Mbak Jumak ini, terkenal ini Mbak Jumak ini. Semua minta saya Mas, kalau 17 Agustus itu semua. Tapi saya jawab, ya gantian itu saja. Mbak Jumain, ketika masa perang itu kan butuh makan juga. Itu Ya. siapa yang menyediakan nih Mbak? Ya, kalau kita itu yang menyediakan rakyat. Mulanya rakyat itu dengan TNI itu manunggal. Dari rakyat untuk rakyat. Makan minta di jalan-jalan. Mbok, Pak, minta makan, kasih minum, pada itu. Air kendi itu zaman dulu. Iya, jangan dulu biasanya kan di tengah jalan, pinggir jalan biasanya ada kendi itu. kendi. Tapi kalau Belanda tidak ada yang ngasih, jembatan kita hancurkan. Jadi sembarang tidak ada makan Belanda. Kalau kita makan Mas, dikasih rakyat-rakyat itu. Kita itu tentaranya rakyat ya untuk rakyat itu. Para santri Ma'had SMA Islam Sebelah Malang petang kemarin Selasa 8 November 2022 melakukan sholat sunnah khusuf menyambut kehadiran gerhana bulan total di Indonesia. Fenomena gerhana bulan adalah sebagai tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga umat muslim disunahkan untuk melakukan sholat sunnah ketika peristiwa ini terjadi. Di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyemaikan karakter cinta Allah dan Rasul bagi seluruh santri Ma'had SMA Islam Sebelah Malang. Di riwayat saya berjuang dengan Hamid Rusdi, yang mulai 43 itu ketemu Hamid Rusdi. Terus saya tetap di Surabaya, Hamid Rusdi di Malang jadi supir itu. Nah itu Mas Wes ini perjuangannya para pejuang dulu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi itu Mas Wes. Apa Mas yang tanyakan perjuangan siapa? Kira-kira Mbak ini sama pahlawan-pahlawan di masa lalu itu bisa berani melawan pasukan Belanda, pasukan Inggris itu, apa yang motivasi Mbak sama Kok sampai berani gitu ya? Padahal persenjataannya sederhana. Karena apa? Melihat negara kita dijajah Belanda berapa ratus tahun, 300 lebih tahun. Kita harus mengusir dari situ. Mulai Diponegoro, mulai siapa saja itu kan mengusir Belanda. Akhirnya pejuang-pejuang tahun itu, sebetulnya saya itu diajak ke mana itu Ambarawa. Ambarawa, Jawa Tengah sana. Ya, saya ditanya di sana di Ambarawa siapa? Itu Pak Dirman perang di sana. Kalau sini 10 November di Surabaya. Lain anunya. Karena waktu itu, waktu Pak Supriyadi masih hidup itu dijadikan Menteri Pertahanan di Jakarta, dipanggil Pak Karno tidak ada. Ya, tidak akhirnya hadir, Sudirman yang datang ke sana, Pak Dirman. Pak Dirman aslinya Purbalingga. Terus Mbak, ditawari ke Ambarawa, Mbak Jumain kok gak mau Mbak? Karena mendadak, seperti kemarin 17 Agustus saya diundang ke veteran cacat itu di sana. Lalu mendadak ya kami punya pesawat terbang bisa cepat, nggak bisa saya itu. Tapi memang Mbak ini dulu fokus perjuangannya di Jawa Timur nggih Mbak? Ya Surabaya, mulai Jawa Tengah sampai Surabaya. Oh, berarti pernah ke Jawa Tengah Iya juga? dengan Pak Karno. Pak Karno terus ditahan di Bengkulu dengan Lampung itu. Iya. Terus pulang dari sana Pak Karno berumah tangga dengan Bu Fatmawati itu. Jadi saya tuh mengikuti Pak Jenderal Sudirman itu, menandu Pak Dirman. Berarti motivasi Mbak berani melawan Belanda memang karena semangat itu Mbak? Iya ingin semangat, karena dijajah memerdekakan Belanda itu. berapa tahun kok begitu. Terus Belanda membawa tentara sekutu Iya, Inggris. itu. Padahal Indonesia sudah Gurkha. merdeka itu ya. Gurkha itu orang India Mas. Gurkha itu orang India. Jadi Inggris, Gurkha dan Belanda itu namanya tentara sekutu di Surabaya.
Yang mau menjajah kembali Indonesia itu Iya, Mbak ya. Padahal itu. Indonesia sudah merdeka kan itu Mbak ya. Merdeka. Oke. Sebetulnya yang ngasih merdeka itu Jepang, tapi berhubung Pak sendiri. Nah, waktu di Surabaya itu Bung Karno, Bung Hatta itu di atas kendaraan sedan itu, kan perundingan dengan Dr. Sugiri dan Mayor Sungkono waktu itu akan meletus 10 November itu. Jadi riwayat saya di Surabaya iya, di Malang iya, jadi dua-duaan itu. Terus suka duka Mbah Jumain ketika berjuang itu gimana Mbah Jumain? Ya senang saja. Senang saja ya. Mengeluh ini takut mati tidak ada. Nggak ada takut meninggal ya? Tidak, sudah kita berjuang demi rakyat. Tidak ada gaji, tidak ada apa-apa Mas waktu zaman dulu. Jadi kita memang demi untuk rakyat, kemerdekaan kita dari Sabang sampai Merauke itu. Kita itu bersatu bermacam-macam suku. Coba kalau enggak Bung Karno enggak bisa menyatukan begitu. Iya, iya. Jadi negara kita itu sudah aman baik ini. Marilah kita yang baik terhadap baik. Tapi bagaimana kalau sekarang ya korupsi. Gimana ini Mbak? Nih, melihat situasi pemerintahan, ya memang ada yang baik, tapi kok banyak yang nggak baik. Ini sebagai jenengan yang ikut mempertahankan kemerdekaan ini, perasaan Mbak gimana ini? Kok nggak ingin mengikuti orang yang tua dulu? Orang tua dulu kan bicara untuk anak cucu kita kayak gitu. Seakan-akan ini untuk kita sendiri, Pancasila dihancurkan sendiri. Orang agama Islam ya gitu mau disuap, yang ini jaksa hakim yang mau disuap ya toh. Jadi bagaimana kalau akan membasmi seperti itu? Susah, itu saja kita itu hanya prihatin. Marilah kita itu bersatu waktu yang baik. Suka tolong menolong, jangan sampai gitulah maksud saya itu. Untung saya masih hidup. Kalau saya tidak masih hidup, coba Malang juga ada veteran, mengapa kok tidak minta di Malang? Kok saya ini yang dikejar-kejar, cari. Mungkin Mas Wes ada pertanyaan terakhir Mas Wes? Apa Mas? Ini kan masih SMA ini, gimana? Mungkin jadi kesan. ya gini, ya sebagai siswa kan kita itu masa sekolah itu kita sering ya dikasih apa ya, kayak rujukan, dikasih jalan, kayak kita tuh diberikan motivasi untuk ya membela bangsa gitu kan. Nah itu tapi kan kita nggak secara langsung dikasih tahu bagaimana kita bisa memperjuangkan buat bangsa kita sendiri. Nah itu apakah Mbak ada pesan atau mungkin ya motivasi atau solusi bahkan untuk ya siswa ya, untuk generasi untuk selanjutnya? generasi muda Makanya gimana? saya menghendaki siswa mahasiswa sekarang semua saja, marilah kita renungkan sejarah perjuangan dulu. Untung saya masih ada. Kalau tidak ada kan tidak bisa ditanya bagaimana perjuangan yang dulu bapak-bapak kita itu, kan tidak tahu. Jadinya saya minta marilah kita menyadari, jangan Pancasila itu dirusak semua. Kesatuan, tidak kesatuan korupsi semua berjamaah itu kan susah. Tapi kita itu kalau kita akan bicara bagaimana, karena sudah itu kan orang yang demo dulu kan demo waktu Pak Harto, sekarang menduduki jadi DPR, jadi apa di sana. Sekarang membawa lagi juga demo. Mari demo yang bagus, yang baik menuju pada rakyat yang begini. Itu loh maksud saya. Untuk yang masih sekolah, gimana Mbah harus mengisi kemerdekaan ini Mbah? Ya harus kesesuaian. Jangan sampai yang jalannya tidak baik-baik, tawuran pada teman-temannya jangan ya. Kan zaman dulu yang tawuran seperti mbah-mbah ini dulu dengan Belanda itu pantas. Tawur sama penjajah Mbah. Ya, kalau sekarang ya janganlah, mari sadari tenang. Untuk apa sih itu? Kita orang tua sudah biayai sekian-sekian. Kok kita gitu, jangan. Diingat perjuangan bapak-bapak dulu sampai merdeka seperti ini. Nggak makan, nggak minum, kelaparan, nggak mengeluh kayak dulu. Senang saja dulu. Itu. Mungkin yang terakhir Mbah, untuk para pejabat, nah yang sekarang mungkin memimpin negara ini, gimana Mbah? Ya saya minta pejabat ingatlah pada perjuangan bapak-bapak dulu. Jangan mencari kekayaan sendiri.
untuk ini kan gitu ya. Jadi semua itu mencari kekayaan sendiri-sendiri, untuk apa mati tidak dibawa itu loh. Jadi mari ingat pada yang maha kuasa. Oh ya, saya ada yang ini, saya minta rezeki pada Allah, pada ini supaya selamatan gitu. Contoh saya itu Mas, musibah Bapak kok selamat terus, saya itu ya itu. Jadi saya itu di generasi selanjutnya itu jangan mengikuti generasi yang tidak pantas, tidak baik ya. Semua diberitahu teman-temannya. Saya tadi sudah ketemu Bapak pejuang dulu masih hidup di Bulu Lawang. Mari main-main ke sana, tidak apa-apa, terbuka saya. Ada foto-fotonya Bapak dulu sana. Ada. Nanti saya beritahukan foto-foto situ. Dan itu untuk pejabat Mbak ya, supaya memerintah ini juga dengan adil, dengan jujur, jangan korupsi, harus mementingkan rakyat kecil itu. Ini mungkin Mbak bisa menghimbau kepada generasi muda dalam mengisi kemerdekaan ini harus bagaimana Mbak? Ya, kita harus mengisi yang diingat-ingat perjuangan bapak-bapak dulu. Oh, kita harus jujur, harus begini, yang jangan sampai melenceng pada ini. Kalau Pak Guru atau dosen-dosen masih ini ya diikuti pembicaraannya ya. Jangan sampai wah lah itu kuno gini jangan bicara begitu. Harus diajeni zaman sekarang ya. Oh, anak Bapak ini saya sekilas bisa ini dari ini ya. Karena bapak-bapak itu semua yang sekarang generasi muda ini kalau udah ada pejuang 45 mengusir Belanda tidak mungkin itu. Apalagi nyuwun sewu permisi. Kan orang-orang bunglon. Setelah mengikuti saya, oh Pak di Bulu Lawang di Malang tentara Belanda sekian, senjatanya sekian, terus bicara pada saya, anggota teman-teman saya itu kata zaman dulu bunglon polisi itu loh. Ini Mbah, memang kita semua prihatin ya, tapi kita percaya bahwa di negara kita ini masih banyak orang yang baik Mbah ya. Masih banyak orang yang jujur, amanah itu. Baik Mbah, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan semakin menambah jiwa nasionalisme kita, cinta kepada bangsa dan negara gitu Mbah. Oke, baik pemirsa Sima TV yang berbahagia, demikian tadi bincang kita dengan salah satu veteran pelaku sejarah dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Jumain. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya, khususnya di Hari Pahlawan 10 November tahun 2022 ini. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa selalu semangat jaga kesehatan supaya kita selalu termotivasi untuk mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan status dan perannya masing-masing tentunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Puji syukur bagimu ya Allah atas karuniamu. Mari tumbuh dan berkembang siswa kecil.